Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat berjumpa melalui GKM Menyapa. Saudara, pernahkah Anda berpikir bahkan sampai mempertanyakan, apakah Tuhan benar-benar memperhatikan saya? Apakah Tuhan peduli dan tahu kebutuhan saya? Dalam keadaan yang baik-baik saja, mungkin hal ini tidak pernah terpikir atau tidak pernah kita ungkapkan dalam kehidupan kita. Namun di saat kita mengalami pergumulan yang berat, saat situasi benar-benar kritis dan kita benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan, dan sepertinya tidak ada tanda-tanda Tuhan menjawab doa-doa kita, saat itu kita bisa saja meragukan Tuhan. Namun melalui pengalaman yang pernah saya alami ini, saya ingin mengatakan dan meyakinkan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia, Tuhan kita, tidak akan pernah melupakan kita. Dia selalu peduli dan memperhatikan kita. Dia tahu kebutuhan kita, bahkan sampai kebutuhan yang paling kecil dan sepele sekalipun. Saudara, peristiwa ini terjadi 2 atau 3 tahun yang lalu ketika saya masih menjadi pembina komisi wanita. Seperti biasa, sebelum ibadah dimulai, saya akan mempersiapkan segala sesuatu untuk kelangsungan ibadah tersebut. Sementara persiapan, saya melihat baterai HP saya sudah lowbat. Saya segera mencharge HP saya di ruangan tersebut. Beberapa waktu kemudian, karena ada keperluan dengan HP tersebut, saya mencabut HP itu dan membiarkan chargernya di tempat tadi. Saya baru menyadari charger tersebut tertinggal ketika saya sudah pulang ke rumah. Saya segera menelpon ke gereja dan meminta tolong pegawai yang ada untuk melihat charger tersebut. Ternyata charger itu sudah tidak ada di tempat itu. Saya kemudian meminta tolong pegawai tersebut untuk menanyakan kepada pegawai yang membersihkan ruangan itu, bahkan kepada satpam dan pegawai-pegawai lain yang masih ada di gereja. Dan hasilnya tidak ada seorang pun yang melihatnya. Saya kemudian berusaha mencari karena charger tersebut berbeda dari charger yang dimiliki oleh anak dan suami saya. Dan saya sangat membutuhkan charger itu. Sampai beberapa hari saya mencari dan menanyakan kepada beberapa rekan hamba Tuhan dan beberapa satpam yang lain yang ada di gereja, dan semua mengatakan tidak melihatnya. Sampai di sini saya berhenti dan berpikir untuk berdoa kepada Tuhan tentang charger saya yang hilang. Namun saya sempat ragu, apakah untuk hal yang sepele saya perlu meminta pertolongan Tuhan? Apakah Tuhan peduli dengan charger saya yang hilang itu? Dalam keraguan, akhirnya saya tetap berdoa, menceritakan kepada Tuhan tentang charger saya yang hilang, dan meminta kalau Tuhan berkenan saya dapat menemukan kembali charger tersebut. Dan benar saudara, beberapa hari kemudian ada seorang satpam yang mengatakan bahwa dia menemukan charger tersebut dan mengembalikannya kepada saya. Saya hampir tidak percaya bahwa Tuhan ternyata memperhatikan kebutuhan saya, bahkan untuk hal-hal yang kelihatannya sepele, untuk hal yang sepertinya sangat kecil sekalipun. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita di dalam Matius 10 ayat 30 sampai 31. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, siapa yang mengetahui jumlah rambutnya sendiri? Tidak ada seorang pun. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tahu, bahkan Dia tahu dengan tepat jumlah rambut sekitar 6 miliar orang di dunia ini. Jika rambut di kepala saja Tuhan perhatikan, akankah Dia melupakan kita? Jika Tuhan begitu memperhatikan burung pipit yang tidak ada harganya, akankah Tuhan melupakan kita yang lebih berharga dari burung pipit itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita jangan pernah takut, jangan pernah ragu, apalagi mengkhawatirkan kehidupan kita. Saudara, apakah kita masih khawatir dan ragu tentang pemeliharaan Tuhan atas hidup kita? Ingat,
yang sepele pun Tuhan perhatikan, apalagi kita yang berharga di matanya. Jangan pernah ragu. Percayalah bahwa Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan tahu kebutuhan keluarga kita. Tuhan tahu apa yang terbaik yang akan Dia berikan kepada kita. Serahkan semua kepadanya dan lakukan bagian kita. Tuhan pasti akan melakukan bagian Tuhan. Amin.